Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menantang ex-Ketua KPK Agus Raharjo tunjukkan bukti bahwa pernah dimarahi Jokowi lantaran melanjutkan kasus IKTP yang menjerat Setia Novanto. Agus Raharjo menyebutkan bahwa Jokowi melakukan intervensi atas kasus IKTP yang saat itu sedang diselidiki. Agus mengatakan Jokowi marah dan membentaknya agar menghentikan kasus tersebut. Pernyataan Agus viral dan mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak dan istana negara. Kaesang Pangarep yang juga anak dari Jokowi memberi komentar terkait pernyataan Agus. "Kasih buktinya, kok repot amat," kata Kaesang di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Untuk diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Agus Raharjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto, Setnov. Setia Novanto saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Dia juga salah satu parpol yang mendukung Presiden Jokowi di pemilu. Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya. "Saya pikirkan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak," kata Agus dalam wawancara dengan Rossi yang tayang di Kompas TV, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. "Saya terus terang, waktu kasus IKTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara," lanjut Agus. Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Saat memasuki ruang pertemuan, Agus mengaku Jokowi sudah marah. Dirinya pun heran dan tidak mengerti maksud Presiden Jokowi. Setelah duduk ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setnov di stop KPK. "Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, hentikan," tutur Agus. "Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang Jokowi suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov," lanjut Agus. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaesang Pangarep, memberikan komentarnya terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal Jokowi. Agus Raharjo mengatakan bahwa Jokowi marah hingga minta kasus korupsi IKTP dihentikan. Menanggapi hal tersebut, Kaesang meminta agar Agus menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto. Saat itu Setia Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol yang mendukung Jokowi di pemilu. Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya. Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kemudian setelah dari Prabowo dan Gibran saudara, ini dari adik Gibran Rakabuming Raka, yakni Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, yang terbaru ini menantang dalam tanda kutip mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus korupsi EKTP. Kaesang meminta agar Agus menunjukkan bukti bahwa memang Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto tersebut. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menantang mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus IKTP. Kaesang meminta agar Agus Raharjo menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto itu. Hal ini disampaikan Kaesang saat berada di Surabaya pada Sabtu 2 Desember. Agus Raharjo merupakan Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Di bawah kepemimpinannya kala itu, KPK sempat mengusut kasus besar IKTP yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Dalam wawancara tersebut, Agus menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta sendiri pada dirinya agar pengusutan kasus tersebut dihentikan pada 2017 lalu. Saat itu, Agus tidak menghentikan kasus korupsi IKTP karena lembaganya tidak memiliki kewenangan tersebut. Agus meyakini, setelah KPK jalan terus mengusut kasus tersebut, hal ini berimbas pada revisi UU KPK pada 2019. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya, KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3 atau penghentian kasus.
lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus EKTP. Menurut Mahfud, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya Agus yang mengetahui. Namun ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi dalam kasus EKTP, sebab Agus Raharjo juga baru mengungkapkannya ke publik. Lebih lanjut, Mahfud membiarkan masyarakat untuk menilai apa yang diceritakan mantan ketua KPK itu. Namun, ia kembali menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi. Mahfud berharap agar KPK segera pulih dari keterpurukan saat ini, sebab ia juga mendengar bahwa lembaga tersebut mendapat intervensi dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pengakuan itu disampaikan dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV pekan ini. Menurut Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah ketika dirinya datang. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena dihanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017 bahwa Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum. Istana melalui staf khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus EKTP. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023. Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Jokowi juga meminta agar proses hukum perkara EKTP itu berjalan dengan baik. Ari menyebut bahwa revisi KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Tadi kata beli kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden, tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross check juga, Bli? Tidak ya, ada pertemuan sama sekali. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Disebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol sama beliau?
Kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut, Nanti bisa dicek ke Pak Pritno, karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum, tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat, termasuk Presiden, itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan. Dan kita lakukan secara bersama-sama, baik itu oleh pemerintah, oleh DPR, dan juga oleh masyarakat sipil. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini, Pak? Iya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Beli soal kemarin kan singgung juga soal revisi undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus presiden yang disebut-sebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya, karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa berdasarkan. Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK yang domain Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mengundurkan diri itu.
Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus pun mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Oke, saya pikir Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menantang ex-Ketua KPK Agus Raharjo tunjukkan bukti bahwa pernah dimarahi Jokowi lantaran melanjutkan kasus IKTP yang menjerat Setia Novanto. Agus Raharjo menyebutkan bahwa Jokowi melakukan intervensi atas kasus IKTP yang saat itu sedang diselidiki. Agus mengatakan Jokowi marah dan membentaknya agar menghentikan kasus tersebut. Pernyataan Agus viral dan mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak dan istana negara. Kaisang Pangarep yang juga anak dari Jokowi memberi komentar terkait pernyataan Agus. Kasih buktinya, kok repot amat, kata Kaisang di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Untuk diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Agus Raharjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto, Setnov. Setia Novanto saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Dia juga salah satu parpol yang mendukung Presiden Jokowi di pemilu. Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya. Saya pikirkan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak, kata Agus dalam wawancara dengan Rossi yang tayang di Kompas TV, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Saya terus terang, waktu kasus IKTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, lanjut Agus. Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Saat memasuki ruang pertemuan, Agus mengaku Jokowi sudah marah. Dirinya pun heran dan tidak mengerti maksud Presiden Jokowi. Setelah duduk ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setnov di stop KPK. Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, hentikan, tutur Agus. Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang Jokowi suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, lanjut Agus. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep memberikan komentarnya terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal Jokowi. Agus Raharjo mengatakan bahwa Jokowi marah hingga minta kasus korupsi IKTP dihentikan. Menanggapi hal tersebut, Kaisang meminta agar Agus menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto. Saat itu Setia Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol yang mendukung Jokowi di pemilu. Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya. Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kemudian setelah dari Prabowo dan Gibran saudara, ini dari adik Gibran Rakabuming Raka, yakni Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, yang terbaru ini menantang dalam tanda kutip mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus korupsi EKTP. Kaisang meminta agar Agus menunjukkan bukti bahwa memang Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto tersebut.
Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menantang mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus iktp. Kaisang meminta agar Agus Raharjo menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto itu. Hal ini disampaikan Kaisang saat berada di Surabaya pada Sabtu 2 Desember. Agus Raharjo merupakan Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Di bawah kepemimpinannya kala itu, KPK sempat mengusut kasus besar iktp yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Dalam wawancara tersebut, Agus menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta sendiri pada dirinya agar pengusutan kasus tersebut dihentikan pada 2017 lalu. Saat itu, Agus tidak menghentikan kasus korupsi iktp karena lembaganya tidak memiliki kewenangan tersebut. Agus meyakini, setelah KPK jalan terus mengusut kasus tersebut, hal ini berimbas pada revisi UU KPK pada 2019. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya, KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3 atau penghentian kasus. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus iktp. Menurut Mahfud, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya Agus yang mengetahui. Namun ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi dalam kasus iktp, sebab Agus Raharjo juga baru mengungkapkannya ke publik. Lebih lanjut, Mahfud membiarkan masyarakat untuk menilai apa yang diceritakan mantan Ketua KPK itu. Namun, ia kembali menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi. Mahfud berharap agar KPK segera pulih dari keterpurukan saat ini, sebab ia juga mendengar bahwa lembaga tersebut mendapat intervensi dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi iktp yang menjerat Setia Novanto. Pengakuan itu disampaikan dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV pekan ini. Menurut Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah ketika dirinya datang. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017 bahwa Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum. Istana melalui staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus iktp. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi iktp yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023. Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Jokowi juga meminta agar proses hukum perkara iktp itu berjalan dengan baik. Ari menyebut bahwa revisi KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Tadi kata beli kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden, tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross-check juga, Bli? Ya, informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Disebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol-ngobrol kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut. Nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan secara bersama-sama itu. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR dan juga oleh masyarakat sipil ya. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini Pak? Iya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Jadi soal kemarin kan disinggung juga soal revisi undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus Presiden yang disebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya, karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa benar? Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi.
Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK yang domelin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Oke, saya pikir Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menantang ex-Ketua KPK Agus Raharjo tunjukkan bukti bahwa pernah dimarahi Jokowi lantaran melanjutkan kasus IKTP yang menjerat Setia Novanto. Agus Raharjo menyebutkan bahwa Jokowi melakukan intervensi atas kasus IKTP yang saat itu sedang diselidiki. Agus mengatakan Jokowi marah dan membentaknya agar menghentikan kasus tersebut. Pernyataan Agus viral dan mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak dan Istana Negara. Kaisang Pangarep yang juga anak dari Jokowi memberi komentar terkait pernyataan Agus. "Kasih buktinya, kok repot amat," kata Kaisang di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Untuk diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Agus Raharjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto, Setnov. Setia Novanto saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Dia juga salah satu parpol yang mendukung Presiden Jokowi di pemilu. Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya. "Saya pikirkan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak," kata Agus dalam wawancara dengan Rossi yang tayang di Kompas TV, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. "Saya terus terang, waktu kasus IKTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara," lanjut Agus. Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Saat memasuki ruang pertemuan, Agus mengaku Jokowi sudah marah. Dirinya pun heran dan tidak mengerti maksud Presiden Jokowi. Setelah duduk ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setnov di stop KPK. Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, "Hentikan," tutur Agus. "Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang Jokowi suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov," lanjut Agus. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pangarep, memberikan komentarnya terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal Jokowi. Agus Raharjo mengatakan bahwa Jokowi marah hingga minta kasus korupsi IKTP dihentikan. Menanggapi hal tersebut, Kaisang meminta agar Agus menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto.
Saat itu Setia Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol yang mendukung Jokowi di pemilu. Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya. Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kemudian setelah dari Prabowo dan Gibran saudara, ini dari adik Gibran Rakabuming Raka, yakni Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, yang terbaru ini menantang dalam tanda kutip mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus korupsi EKTP. Kaisang meminta agar Agus menunjukkan bukti bahwa memang Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto tersebut. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menantang mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus IKTP. Kaisang meminta agar Agus Raharjo menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto itu. Hal ini disampaikan Kaisang saat berada di Surabaya pada Sabtu 2 Desember. Agus Raharjo merupakan Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Di bawah kepemimpinannya kala itu, KPK sempat mengusut kasus besar IKTP yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Dalam wawancara tersebut, Agus menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta sendiri pada dirinya agar pengusutan kasus tersebut dihentikan pada 2017 lalu. Saat itu, Agus tidak menghentikan kasus korupsi IKTP karena lembaganya tidak memiliki kewenangan tersebut. Agus meyakini, setelah KPK jalan terus mengusut kasus tersebut, hal ini berimbas pada revisi UU KPK pada 2019. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya, KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3 atau penghentian kasus. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus EKTP. Menurut Mahfud, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya Agus yang mengetahui. Namun ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi dalam kasus EKTP. Sebab Agus Raharjo juga baru mengungkapkannya ke publik. Lebih lanjut, Mahfud membiarkan masyarakat untuk menilai apa yang diceritakan mantan Ketua KPK itu. Namun, ia kembali menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi. Mahfud berharap agar KPK segera pulih dari keterpurukan saat ini, sebab ia juga mendengar bahwa lembaga tersebut mendapat intervensi dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pengakuan itu disampaikan dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV pekan ini. Menurut Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah ketika dirinya datang. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum.
Istana melalui staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus EKTP. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023. Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Jokowi juga meminta agar proses hukum perkara EKTP itu berjalan dengan baik. Ari menyebut bahwa revisi KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama. Jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Tadi nggak tahu kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden, tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross-check juga, tidak ya. ada pertemuan sama sekali. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Disebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol-ngobrol. Kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut. Nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan secara bersama-sama itu. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR dan juga oleh masyarakat sipil ya. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini Pak? Iya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross-check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Beli soal kemarin kan disinggung juga soal revisi undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus Presiden yang disebut-sebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang KPK itu.
Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka. Ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang-undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa berbeda. Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomelin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus pun mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Oke, saya pikir. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menantang ex-ketua KPK Agus Raharjo tunjukkan bukti bahwa pernah dimarahi Jokowi lantaran melanjutkan kasus IKTP yang menjerat Setia Novanto. Agus Raharjo menyebutkan bahwa Jokowi melakukan intervensi atas kasus IKTP yang saat itu sedang diselidiki. Agus mengatakan Jokowi marah dan membentaknya agar menghentikan kasus tersebut. Pernyataan Agus viral dan mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak dan Istana Negara. Kaisang Pangarep yang juga anak dari Jokowi memberi komentar terkait pernyataan Agus. Kasih buktinya, kok repot amat, kata Kaisang di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Untuk diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Agus Raharjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto, Setnov. Setia Novanto saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Dia juga salah satu parpol yang mendukung Presiden Jokowi di pemilu. Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya. Saya pikirkan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak, kata Agus dalam wawancara dengan Rossi yang tayang di Kompas TV, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023.
Saya terus terang, waktu kasus IKTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, lanjut Agus. Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Saat memasuki ruang pertemuan, Agus mengaku Jokowi sudah marah. Dirinya pun heran dan tidak mengerti maksud Presiden Jokowi. Setelah duduk ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setnov di stop KPK. Presiden sudah marah menginginkan. Karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, hentikan, tutur Agus. Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang Jokowi suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, lanjut Agus. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pangarep, memberikan komentarnya terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal Jokowi. Agus Raharjo mengatakan bahwa Jokowi marah hingga minta kasus korupsi IKTP dihentikan. Menanggapi hal tersebut, Kaisang meminta agar Agus menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto. Saat itu Setia Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol yang mendukung Jokowi di pemilu. Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya. Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kemudian setelah dari Prabowo dan Gibran saudara, ini dari adik Gibran Rakabuming Raka, yakni Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, yang terbaru ini menantang dalam tanda kutip mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus korupsi EKTP. Kaisang meminta agar Agus menunjukkan bukti bahwa memang Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto tersebut. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menantang mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus IKTP. Kaisang meminta agar Agus Raharjo menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto itu. Hal ini disampaikan Kaisang saat berada di Surabaya pada Sabtu 2 Desember. Agus Raharjo merupakan Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Di bawah kepemimpinannya kala itu, KPK sempat mengusut kasus besar IKTP yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Dalam wawancara tersebut, Agus menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta sendiri pada dirinya agar pengusutan kasus tersebut dihentikan pada 2017 lalu. Saat itu, Agus tidak menghentikan kasus korupsi IKTP karena lembaganya tidak memiliki kewenangan tersebut. Agus meyakini, setelah KPK jalan terus mengusut kasus tersebut, hal ini berimbas pada revisi UU KPK pada 2019. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya, KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3 atau penghentian kasus. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus EKTP. Menurut Mahfud, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya Agus yang mengetahui. Namun ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi dalam kasus EKTP. Sebab Agus Raharjo juga baru mengungkapkannya ke publik. Lebih lanjut, Mahfud membiarkan masyarakat untuk menilai apa yang diceritakan mantan Ketua KPK itu. Namun, ia kembali menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi. Mahfud berharap agar KPK segera pulih dari keterpurukan saat ini, sebab ia juga mendengar bahwa lembaga tersebut mendapat intervensi dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi
untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pengakuan itu disampaikan dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV pekan ini. Menurut Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah ketika dirinya datang. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum. Istana melalui staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus EKTP. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023. Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Jokowi juga meminta agar proses hukum perkara EKTP itu berjalan dengan baik. Ari menyebut bahwa revisi KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama. Jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Jadi tapi kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden. Tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross-check juga, tidak ya, ada pertemuan sama sekali. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Disebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol-ngobrol. Kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut. Nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan secara bersama-sama itu. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR dan juga oleh masyarakat sipil ya. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur
sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini, Pak? Iya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Di soal kemarin kan disinggung juga soal revisi undang-undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus presiden yang disebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang-undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang-undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa berbeda. Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomelin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus pun mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Oke, saya pikir
Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menantang ex-Ketua KPK Agus Raharjo tunjukkan bukti bahwa pernah dimarahi Jokowi lantaran melanjutkan kasus IKTP yang menjerat Setia Novanto. Agus Raharjo menyebutkan bahwa Jokowi melakukan intervensi atas kasus IKTP yang saat itu sedang diselidiki. Agus mengatakan Jokowi marah dan membentaknya agar menghentikan kasus tersebut. Pernyataan Agus viral dan mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak dan Istana Negara. Kaisang Pangarep yang juga anak dari Jokowi memberi komentar terkait pernyataan Agus. "Kasih buktinya, kok repot amat," kata Kaisang di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Untuk diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Agus Raharjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto, Setnov. Setia Novanto saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Dia juga salah satu parpol yang mendukung Presiden Jokowi di pemilu. Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya. "Saya pikirkan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak," kata Agus dalam wawancara dengan Rossi yang tayang di Kompas TV, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. "Saya terus terang, waktu kasus IKTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara," lanjut Agus. Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Saat memasuki ruang pertemuan, Agus mengaku Jokowi sudah marah. Dirinya pun heran dan tidak mengerti maksud Presiden Jokowi. Setelah duduk ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setnov di stop KPK. Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, "Hentikan," tutur Agus. "Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang Jokowi suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov," lanjut Agus. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep memberikan komentarnya terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal Jokowi. Agus Raharjo mengatakan bahwa Jokowi marah hingga minta kasus korupsi IKTP dihentikan. Menanggapi hal tersebut, Kaisang meminta agar Agus menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto. Saat itu Setia Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol yang mendukung Jokowi di pemilu. Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya. Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kemudian setelah dari Prabowo dan Gibran saudara, ini dari adik Gibran Rakabuming Raka, yakni Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, yang terbaru ini menantang dalam tanda kutip mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus korupsi EKTP. Kaisang meminta agar Agus menunjukkan bukti bahwa memang Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto tersebut. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menantang mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus IKTP. Kaisang meminta agar Agus Raharjo menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto itu. Hal ini disampaikan Kaisang saat berada di Surabaya pada Sabtu 2 Desember. Agus Raharjo merupakan Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Di bawah kepemimpinannya kala itu, KPK sempat mengusut kasus besar IKTP yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Dalam wawancara tersebut, Agus menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta sendiri pada dirinya agar pengusutan kasus tersebut dihentikan pada 2017 lalu. Saat itu, Agus tidak menghentikan kasus korupsi IKTP karena lembaganya tidak memiliki kewenangan tersebut. Agus meyakini, setelah KPK jalan terus mengusut kasus tersebut, hal ini berimbas pada revisi UU KPK pada 2019. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya, KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3 atau penghentian kasus.
lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus EKTP. Menurut Mahfud, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya Agus yang mengetahui. Namun ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi dalam kasus EKTP, sebab Agus Raharjo juga baru mengungkapkannya ke publik. Lebih lanjut, Mahfud membiarkan masyarakat untuk menilai apa yang diceritakan mantan ketua KPK itu. Namun, ia kembali menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi. Mahfud berharap agar KPK segera pulih dari keterpurukan saat ini, sebab ia juga mendengar bahwa lembaga tersebut mendapat intervensi dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pengakuan itu disampaikan dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV pekan ini. Menurut Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah ketika dirinya datang. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum. Istana melalui staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus EKTP. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023. Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Jokowi juga meminta agar proses hukum perkara EKTP itu berjalan dengan baik. Ari menyebut bahwa revisi KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama. Jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Tadi kata beli kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden, tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross-check juga, Bli? Tidak ya, ada pertemuan sama sekali. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Disebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol sama Bli?
Kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut, nanti bisa dicek ke Pak Praetno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun itu? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan secara bersama-sama itu. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR dan juga oleh masyarakat sipil ya. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini Pak? Iya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Beli soal kemarin kan disinggung juga soal revisi undang-undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus presiden yang disebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang-undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang-undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa benar? Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi. Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK yang domelin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya emang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu.
Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus pun mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar informasi perihal kemarahan Pak Jokowi itu ya Pak? Ya ceritanya tentunya saya nggak langsung ya, karena kan saya sedang di Singapura dan saya pengobatan lama. Jadi cerita itu saya mendengar dari pegawai KPK yang lain yang bercerita. Jadi yang lebih tahu mestinya yang ada di KPK. Kalau tekanan-tekanan untuk kasus korupsi yang besar seperti tersebut memang sering terjadi Pak di KPK? Biasanya kalau ada tekanan itu ke pimpinan. Kalau ke penyidik kan tentunya nggak langsung ya. Karena penyidik tentunya bekerja ya sesuai dengan porsinya saja. Oke, saya pikir Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menantang ex-Ketua KPK Agus Raharjo tunjukkan bukti bahwa pernah dimarahi Jokowi lantaran melanjutkan kasus IKTP yang menjerat Setia Novanto. Agus Raharjo menyebutkan bahwa Jokowi melakukan intervensi atas kasus IKTP yang saat itu sedang diselidiki. Agus mengatakan Jokowi marah dan membentaknya agar menghentikan kasus tersebut. Pernyataan Agus viral dan mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak dan istana negara. Kaisang Pangarep yang juga anak dari Jokowi memberi komentar terkait pernyataan Agus. Kasih buktinya, kok repot amat, kata Kaisang di Surabaya, Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Untuk diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode tahun 2015 sampai tahun 2019 Agus Raharjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto, Setnov. Setia Novanto saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Dia juga salah satu parpol yang mendukung Presiden Jokowi di pemilu. Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya. Saya pikirkan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak, kata Agus dalam wawancara dengan Rossi yang tayang di Kompas TV, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Saya terus terang, waktu kasus IKTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, lanjut Agus. Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Saat memasuki ruang pertemuan, Agus mengaku Jokowi sudah marah. Dirinya pun heran dan tidak mengerti maksud Presiden Jokowi. Setelah duduk ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setnov di stop KPK. Presiden sudah marah menginginkan, karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, hentikan, tutur Agus. Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang Jokowi suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, lanjut Agus. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep memberikan komentarnya terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal Jokowi. Agus Raharjo mengatakan bahwa Jokowi marah hingga minta kasus korupsi IKTP dihentikan. Menanggapi hal tersebut, Kaisang meminta agar Agus menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi. Dikutip dari tribunnews.com, sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto. Saat itu Setia Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol yang mendukung Jokowi di pemilu. Agus sempat menyampaikan permintaan maaf dan merasa semua hal harus jelas sebelum mengungkapkan pernyataannya. Agus mengaku dia sempat merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Agus lantas diminta masuk ke istana tidak melalui ruang wartawan melainkan jalur masjid. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kemudian setelah dari Prabowo dan Gibran saudara, ini dari adik Gibran Rakabuming Raka, yakni Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, yang terbaru ini menantang dalam tanda kutip mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus korupsi EKTP. Kaisang meminta agar Agus menunjukkan bukti bahwa memang Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto tersebut.
Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menantang mantan Ketua KPK Agus Raharjo untuk membuktikan dugaan intervensi Presiden Joko Widodo pada kasus iktp. Kaisang meminta agar Agus Raharjo menunjukkan bukti bahwa Jokowi telah melakukan intervensi di balik pengusutan kasus yang melibatkan Setia Novanto itu. Hal ini disampaikan Kaisang saat berada di Surabaya pada Sabtu 2 Desember. Agus Raharjo merupakan Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Di bawah kepemimpinannya kala itu, KPK sempat mengusut kasus besar iktp yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Dalam wawancara tersebut, Agus menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta sendiri pada dirinya agar pengusutan kasus tersebut dihentikan pada 2017 lalu. Saat itu, Agus tidak menghentikan kasus korupsi iktp karena lembaganya tidak memiliki kewenangan tersebut. Agus meyakini, setelah KPK jalan terus mengusut kasus tersebut, hal ini berimbas pada revisi UU KPK pada 2019. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya, KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3 atau penghentian kasus. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam kasus EKTP. Menurut Mahfud, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya Agus yang mengetahui. Namun ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi siapapun. Mahfud mengaku baru mendengar cerita adanya dugaan intervensi yang dilakukan Jokowi dalam kasus EKTP. Sebab Agus Raharjo juga baru mengungkapkannya ke publik. Lebih lanjut, Mahfud membiarkan masyarakat untuk menilai apa yang diceritakan mantan ketua KPK itu. Namun, ia kembali menekankan bahwa lembaga penegak hukum tidak boleh diintervensi. Mahfud berharap agar KPK segera pulih dari keterpurukan saat ini, sebab ia juga mendengar bahwa lembaga tersebut mendapat intervensi dari berbagai kalangan. Sebelumnya, Agus mengaku pernah diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pengakuan itu disampaikan dalam wawancara bersama Rosi di Kompas TV pekan ini. Menurut Agus, Presiden Jokowi sudah dalam keadaan marah ketika dirinya datang. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini terpaksa bilang katanya karena ditanya. Ya biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017 bahwa Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum. Istana melalui staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus EKTP. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023. Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Jokowi juga meminta agar proses hukum perkara EKTP itu berjalan dengan baik. Ari menyebut bahwa revisi KPK pada tahun 2019 merupakan inisiatif DPR bukan pemerintah. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik gitu, dan
sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Tadi nggak tahu kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden, tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross check juga, tidak ya, ada pertemuan sama sekali. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Disebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol sama beliau. Kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut, nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun itu? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan dan kita lakukan secara bersama-sama itu. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR dan juga oleh masyarakat sipil ya. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement Pak? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini Pak? Iya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Jadi soal kemarin kan sempat disinggung juga soal revisi undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus Presiden yang disebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah, berarti bisa berbeda. Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar adanya informasi bahwa kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik minta dihentikan oleh Presiden. Di mana kasus tersebut melibatkan mantan Ketua DPR yakni Setia Novanto alias Setnov. Novel Baswedan mengaku mendengar isu tersebut saat ia sedang berada di Singapura. Namun, Novel mengaku mendapat kabar itu dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, yakni Agus Raharjo. Bahkan ia menyebut Agus sempat mengaku ingin mundur. Kendati demikian, Novel Baswedan mengaku tak mengetahui hal tersebut secara detail. Terlepas dari pengakuan Agus, Novel pun meyakini adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 sebagai upaya untuk melemahkan institusi anti rasuah dengan berbagai dinamika yang terjadi.
Kendati demikian, Novel mengaku apa yang ia tahu soal cerita dari Agus hanya sebatas itu dan tidak secara langsung, karena posisinya yang saat itu sedang berada di Singapura untuk proses pengobatan. Selain Novel Baswedan, Wakil Ketua KPK tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Alexander Marwata, turut membenarkan cerita Agus Raharjo. Agus Raharjo sebelumnya bercerita bahwa dirinya dimarahi Presiden Joko Widodo karena tidak menghentikan perkara korupsi EKTP yang menjerat Ketua DPR kala itu, Setia Novanto. Setelah Agus bercerita demikian, titah Jokowi ditolak oleh pimpinan KPK. Itu karena mereka telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. Pernah dengar nggak selentingan omongan tersebut soal Ketua KPK Indomelin Jokowi untuk memberhentikan kasus? Ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat, dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus pun mau mengundurkan diri. Tapi terlepas dari itu semua, kan sekarang kan semakin jelas kan apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya bahwa undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang undang-undang 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab dengan cerita-cerita itu. Tapi detailnya saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura dan sedang pengobatan. Tapi memang ada terdengar